Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tarumi Nafsyudia Putri. Nama saya Tarumi Aisyah Putri. Kami dari 10 Indonesia. Kami di sini akan menjelaskan sejarah kerajaan Pajajaran. Selamat datang dalam presentasi kami tentang Kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan bersejarah yang menghiasi peta Pulau Jawa Indonesia. Kerajaan Pajajaran juga dikenal sebagai Kerajaan Sunda, memiliki sejarah yang kaya dan warisan budaya yang memikat. Dalam presentasi ini, kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi kilas balik singkat tentang sejarah kerajaan ini, melihat kehidupan dan budayanya, serta mengungkap beberapa elemen kunci yang membuat kerajaan begitu menarik. Berdirinya Kerajaan Pajajaran adalah pada tahun 923 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran terjadi pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting yang menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Kerajaan Pajajaran mengalami kejatuhan pada tahun 1597 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten dan persaingan untuk memperebutkan kekuasaan antara Kerajaan Pajajaran dengan Kerajaan Islam dari Cirebon dan Demak. Bisa dilihat terdapat sebuah peta yang menunjukkan keberadaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran berada di wilayah Jawa Barat dengan Bogor sebagai ibu kotanya. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting yang menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Letak Kerajaan Pajajaran menurut peta Portugis berada di suatu wilayah yang merupakan bagian dari Bogor, Jawa Barat. Pengaruh agama Hindu dalam budaya arsitektur Kerajaan Pajajaran ternyata bisa dibilang lumayan banyak. Salah satunya adalah pembangunan candi dan kuil. Kerajaan Pajajaran memiliki ciri khas arsitektur Hindu dan juga pengaruh budaya yang banyak seperti tari Jaipongan yang merupakan tarian khas Jawa Barat yang memiliki pengaruh dari tari-tarian Hindu. Selain itu, musik gamelan juga memiliki pengaruh dari musik Hindu. Prabu Siliwangi adalah Raja Agung Kerajaan Sunda Pajajaran yang memiliki kejayaan sebelum kedatangan Islam di Jawa Barat. Ia dikenal dengan mahkota binokasi dan kebijakan politik yang non-blok memberinya pengaruh yang melampaui wilayah Sunda. Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memakmurkan rakyatnya dan menciptakan kemakmuran. Ia juga memengaruhi arsitektur Kerajaan Pajajaran, terutama dalam pembangunan candi dan kuil dengan ciri khas arsitektur Hindu. Legenda Prabu Siliwangi kuat dalam mitologi Sunda, dan namanya berasal dari istilah Sunda, Silihwangi, yang berarti pengganti atau penerus Raja Wangi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai asal-usul dan nama resmi Prabu Siliwangi, ia tetap menjadi tokoh legendaris yang dihormati dan diabadikan dalam tradisi tulis maupun lisan Sunda. Prabu Siliwangi masih sering muncul dalam cerita visual di televisi dan cerita rakyat Pasunda, menjadikannya tokoh yang terus dikenang dalam budaya Sunda. Kejatuhan Pajajaran. 1. Penyebab utama keruntuhan Kerajaan Pajajaran adalah mundurnya Prabu Siliwangi dari posisi raja. Hal ini membuat kekuatan kerajaan menjadi goyah. Di samping itu, raja penggantinya Surawisesa Sesa menghadapi tantangan besar, yaitu hadirnya 2 kerajaan Islam dari Cirebon dan Demak untuk memperebutkan kekuasaan. 2. Akibat perebutan kekuasaan dengan Kesultanan Cirebon dan Demak, terjadilah perang yang mengakibatkan Raja Surawisesa Sesa memberikan sebagian kekuasaan di pantai Jawa bagian utara. Ketiga, Kerajaan Cirebon yang dibantu Demak mampu memperoleh satu persatu dari kekuasaan Pajajaran seperti Citarum, Sumedang, hingga Galuh mulai tahun 1528 Masehi. Keempat, pada tahun 1531 Masehi, kedua kerajaan yang saling memperebutkan kekuatan tersebut memutuskan untuk berdamai dan saling mengakui.